Otoritas Jasa Keuangan membantah anggapan bahwa investor asing akan keluar dari pasar keuangan Indonesia, terutama di sektor perbankan. Bahkan menurutnya saat ini trennya malah meningkat dan banyak pemodal asing yang membidik bank-bank di tanah air. Dian juga mengatakan bahwa saat ini industri perbankan sangat atraktif dan menarik pihak-pihak asing. Dirinya juga mengungkapkan tidak terlalu lama lagi akan ada proses akuisisi dan merger yang terjadi di perbankan Indonesia. Ia juga menegaskan sudah ada beberapa bank yang melakukan perjanjian bilateral membentuk kelompok usaha bersama atau KUB. Namun saat ini OJK tengah melakukan komunikasi intensif dan BPD memerlukan langkah-langkah yang bersifat breakthrough serta tidak bisa mengikuti irama masing-masing bank tersebut. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 11 terduga teroris di wilayah Sumatera. Penangkapan ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polri menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pada saat kegiatan operasi Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam konferensi pers Senin kemarin. Dedi tidak merinci jaringan teroris mana saja yang diringkus oleh Densus 88 Polri. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Menurut Dedi, Polri akan terus memastikan keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahas perkembangan kerjasama pada proyek MRT fase 4 rute Fatmawati TMII dan LRT di Bali. Pembahasan ini dilakukan di tengah lawatannya ke Korea Selatan. Pada kesempatan itu Budi Karya bertemu dengan Chairman and CEO Korean International Railway, Kim Han-young, dan CEO Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation, Kang Hoon Lee. KNR dan Kim merupakan dua perusahaan asal Korea yang menjadi bagian dari konsorsium Korea untuk proyek pembangunan MRT fase 4 bersama satu perusahaan lainnya yaitu Samsung C&T. Terkait proyek, Budi merinci kedua proyek perkeretaapian ini bakal mencapai kemajuan yang signifikan dan diselesaikan sesuai dengan target waktu. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengapresiasi pengakuan pemerintah mengenai 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada 11 Januari lalu. Meski demikian, ia menyayangkan adanya peristiwa pelanggaran HAM yang sudah berproses dalam persidangan, tapi luput dalam daftar peristiwa yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Taufik Basari menyebut DPR akan memantau langkah yang akan diambil sebagai lanjutan pengakuan pelanggaran HAM berat yang disampaikan oleh pemerintah. Selain itu, ia menyoroti pemenuhan hak-hak korban mulai dari hak memperoleh informasi sampai penggantian kerugian. Di sisi lain, politikus Partai Nasdem ini menyayangkan adanya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang tak masuk dalam daftar, seperti peristiwa Timor Timur. Tapi catatan yang paling penting harus kita berikan adalah bukan berarti ketika ada kasus-kasus yang sudah sampai ke pengadilan meskipun membebaskan terdakwanya misalnya, itu lantas menggugurkan kewajiban negara untuk memenuhi hak korban. Itu tidak begitu. Ya, jadi peristiwa tersebut harus tetap diakui oleh pemerintah. Menurut saya tetap harus ada pengakuan terhadap peristiwa-peristiwa yang meskipun sudah melalui suatu proses persidangan. Peristiwanya yang diakui. Ya, memang pelakunya mungkin tidak berhasil diidentifikasi secara hukum. Itu tidak masalah. Pemenuhan hak korban tidak boleh bergantung pada apakah pelakunya itu dapat diidentifikasi, apakah pelakunya dapat dibuktikan harus mempertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.